Parkir yang ini juga ditendang biasa ya. Boboiboy sopan pun menahan senjata yang diluncurkan oleh Yanari dan Gardu. Ying, Gopal, dan Kuali pun terkejut dengan kuasa baru tersebut. Kuali bilang itu kuasa yang lebih kuat dibanding dengan Boboiboy gentar. Gardu pun di sini meminta Boboiboy sopan untuk minggir jika ingin terkena senjatanya. Boboiboy sopan pun tetap memberitahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik dilakukan oleh Gardu. Dari pun di sini sensitif karena kata-kata yang dikeluarkan oleh Boboiboy sopan yang menganggap masalah perang tersebut hanya masalah sepele. Gopal pun di sini menunggu-nunggu kuasa apa yang akan dikeluarkan oleh Boboiboy sopan. Tiba-tiba kuasa yang dikeluarkan Boboiboy sopan pun hanya hembusan angin sopan saja. Yanari dan Gardu pun terkena efek sejuk yang dirasakan sampai ke hati dan bikin tenang jiwa dan raga. Weng Kuali juga merasakan, tapi di lain sisi Gopal pun tak terima kalau hanya itu saja yang bisa dikeluarkan oleh Boboiboy sopan. Kemudian Boboiboy sopan pun bilang nampaknya Yanari dan Gardu sudah mulai tenang. Jadi Boboiboy sopan pun memulai musyawarah persidangan perdamaian tersebut. Yanari dan Gardu duduk bersama. Yaya pun memulai persidangan perdamaian. Yanari yang masih emosi dalam musyawarah tersebut bilang Gardu harus meminta maaf terlebih dahulu. Di lain sisi Gardu pun bilang untuk kembalikan wilayah Taluistiwa kepada Puak Salju. Boboiboy sopan pun di sini mencoba menenangkan kedua pimpinan Puak Bara tersebut dengan jurus hembusan angin sejuk lagi. Walaupun masih tak terima dengan kuasa Boboiboy sopan yang hanya itu-itu saja yang dikeluarkan. Yaya pun di sini menenangkan Gopal bahwa kuasa bisa digunakan untuk mendamaikan dan tanpa kekerasan bisa digunakan seperti ini. Roka pun memuji Boboiboy sopan yang bisa tenang seperti Roka-Roka saat ini. Peng pun teringat saat Roka-Roka tadi menghadapi robot Puak Bara dan Puak Salju yang ganas sekali. Boboiboy sopan pun bilang bagus Yanari dan Gardu sudah setuju dengan persidangan tersebut dan akan dilaksanakan esok hari. Tiba-tiba rombongan tentara Puak Bara dan Puak Salju pun datang. Langkah terkejutnya mereka bahwa tentara tersebut adalah robot. Yanari pun masih tak tahu bahwa itu adalah tentara robot. Yanari pun bertanya kepada tentara siapa yang menyuruh mereka datang ke sini. Tapi salah satu tentara Puak Bara pun menyodorkan senjata kepada Yanari. Peng pun tersadar bahwa mereka adalah. Tiba-tiba Boboiboy sopan pun mencoba menenangkan para tentara robot Puak Bara dan Puak Salju. Tapi kekuatan Boboiboy sopan pun tak berefek sama sekali. Boboiboy sopan pun kaget melihat tersebut. Pun di sini bilang memang tak berefek karena mereka adalah robot. Roka pun membenarkan bahwa mereka benar-benar robot. Tiba-tiba pimpinan robot pun datang. Ternyata itu semua adalah suruhan atau alat dari Pak Pato saja. Yanari dan Gardu pun masih tidak percaya kalau Pak Pato tega melakukan itu semua. Pak Pato bilang itu semua bukan tentang mainan saja. Itu semua karena mereka telah menggagalkan rencana Pak Pato. Yanari pun bertanya apakah dirinya yang selama ini menghasut para Puak Bara dan Puak Salju untuk berperang. Gardu pun juga bertanya kenapa Pak Pato tega melakukan ini semua. Pak Pato bilang ini semua karena bisnis. Jika mereka berdamai, rugi penjualan mainan. Walaupun di sini memuji apa yang dilakukan oleh Pak Pato, benar-benar seorang bisnismen bisa memanfaatkan perang ini untuk menjual mainan. Kemudian Pak Pato pun menyuruh robot-robot tersebut untuk menyerang Boboiboy dan kawan-kawan. Peng pun yang sudah kesal pun langsung menyerang para robot tersebut. Boboiboy sopan pun di sini tak tinggal diam. Dia juga ikut menyerang. Tapi di lain sisi Gopal pun tak percaya dengan apa yang bisa dilakukan oleh Boboiboy sopan.